Halo sahabat Bajabar, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan mengajak rekan semua untuk menikmati perjalanan dari Kota Malang menuju Kota Lamongan. Namun kita tidak melewati jalur reguler dan jalur tol. Nah, jalan yang kita tempuh yaitu akan melalui Kota Batu, lanjut ke Cangar, lanjut ke kawasan Pacet, dan sampai ke Kota Mojokerto. Lalu dilanjutkan perjalanan melalui Mantub hingga ke Lamongan. Perjalanan kali ini akan melewati daerah-daerah pariwisata dan pemandangannya yang sangat indah, yaitu antara perjalanan dari Kota Batu menuju ke Pacet yang melewati beberapa hutan pinus, dan tampak di sebelah kanan nanti akan ada Gunung Penanggungan. Doakan semoga cuaca cukup cerah dan mendukung sehingga Gunung Penanggungan tersebut nampak. Gunung Penanggungan sendiri itu adalah gunung yang ada di daerah Mojokerto, Kabupaten Mojokerto. Dulunya digunakan sebagai tempat ritual para dewa ke zaman Kerajaan Majapahit. Nah, ikuti perjalanan saya. Nah, perjalanan kita mulai dari depan kampus Muhammadiyah Malang menuju ke arah Batu, selanjutnya ke arah Cangar dan ke Kota Mojokerto, dan finish di Kota Lamongan. Kawan, kita ikuti perjalanan yuk ke arah Batu. Ini masih ada di Jalan Raya Telogomas. Kita update lagi. Nah, ini tepat di depan kita udah mulai ada tugu selamat datang Kota Wisata Batu. Setelah perjalanan kurang lebih 5 menit, namun dari tugu untuk sampai ke Kota Batunya masih membutuhkan perjalanan kurang lebih 10 menit. Nah, sahabat, di sebelah kiri kita ini adalah Jatim Park, tempat bermain anak-anak. Jika kalian membawa anak-anak, nah Jatim Park 3, apa itu, Jawa Timur Park 3. Di dalamnya banyak aneka permainan. Saya sendiri juga belum pernah masuk ini, kita numpang lewat doang. Nah, ini kita udah mau memasuki Kota Batu. Terlihat adanya buah apel di tiang-tiang ini, tugu buah apel. Memang Kota Batu itu merupakan salah satu tempat wisata yang terkenal dengan memetik apel sendiri. Kalau di Jawa Barat, di Ciwidey memetik buah stroberi, di Kota Batu memetik buah apel sendiri. Dari tugu buah apel tadi kita harus belok kiri karena diberlakukan satu arah untuk bisa sampai ke alun-alun Kota Batu. Nah, di sini juga ada agrowisata memetik buah apel sendiri, seperti yang saya bilang tadi. Dari jalan satu arah ini kita selanjutnya akan belok ke kanan dan ditandai dengan tanda arah ke Museum Angkut, Baloka, serta ke Pujon. Namun kita tidak lewat Pujon, nanti kita akan memotong jalur melalui Trawas dan kawasan Pacet. Sahabat, tepat di depan kita ini ada Museum Angkut. Bagi yang punya anak-anak kecil,
yang ingin bermain ke Malang atau berkunjung ke Malang bisa main di Museum Angkut. Dari Museum Angkut kita belok kanan untuk menuju jalan utama. Setelah belok kanan dari Museum Angkut, nanti kita ambil arah ke kanan, tepatnya ke alun-alun dan menuju kawasan wisata Selekta. Oh ya sahabat, jalur yang kita lewati nanti akan banyak tempat wisata, antara lain Selekta, pemandian air panas Cangar, serta hutan pinus Cangar, dan tempat pendakian Gunung Penanggungan. Seperti yang saya bilang tadi bahwa Gunung Penanggungan di sana tempat peribadatan raja-raja ataupun pemuka agama di zaman era Majapahit. Kalau belok kanan ke arah alun-alun Kota Batu. Nah, kita ambil jalan yang lurus. Tepat di depan kita tampak Gunung Penanggungan yang menjulang tinggi. Oh iya, perjalanan kali ini saya menggunakan mobil, tidak menggunakan motor, dengan menggunakan mobil Nissan March tahun lama, 7 tahun yang lalu. Kita masuk desa Sidomulyo, dimana di desa ini akan banyak tempat wisata. Nah, kalau kita belok ke kanan ini ke pintu tol yang ada di Kota Malang, tapi kita tidak melewati pintu tol, kita coba jalan alternatif yang memotong jauh rute perjalanan kita. Sahabat, dari sini ke Kota Mojokerto kurang lebih 18 kilo. Tapi kalau kita memutar lewat Ngoro terus sampai ke Kota Mojokerto atau lewat tol, itu kurang lebih jarak yang kita akan tempuh 50 km. Cukup menghemat waktu dan jarak jika melewati jalur ini. Tapi sahabat, saya ingatkan bahwa jalur ini memang cukup hemat tapi juga cukup berbahaya. Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam mengendarai kendaraan melalui jalur ini karena banyaknya tikungan tajam serta ada hutan yang harus kita tembus. Sahabat, nah ini kita mulai jalur menanjak, tapak kanan kiri kita perbukitan dan banyak penginapan. Kita mulai masuki kawasan perkebunan warga, di mana kanan kiri saya ini banyak perkebunan, banyak ditanamin oleh sayuran dan pohon apel yang dikembangkan oleh masyarakat, serta jamur kuping yang juga ada dikembangkan oleh masyarakat setempat. Produksi apel sini sangat melimpah sehingga wisatawan yang mau memetik apel sendiri dapat datang ke lokasi ini. Selain apel juga ada sayuran seperti kol dan juga wortel yang dikembangkan oleh masyarakat di daerah ini. Inilah jalurnya, banyak tikungan-tikungan tajam.
kita lewati. Nah, ini sebelah kanan saya ini pohon apel. Sebelah kiri saya ada tanaman tomat. Nah, di dalam pohon rimbun-rimbun ini di dalamnya ada tanaman apel. Tampak Gunung Penanggungan yang puncaknya diselimuti oleh kabut di depan kita. Ini tanah yang mau digarap oleh warga untuk dijadikan perkebunan apel. Kawasan kaki langit Desa Wisata Sumber Brantas. Jika tidak dalam kondisi gerimis, kawasan ini cukup bagus. Di bawahnya kalau pagi-pagi banget bisa melihat kabut, alias seperti negeri di atas awan. Kita mulai memasuki hutan raya, kawasan yang dikelola oleh Perum Perhutani. Dari sini biasanya para pendaki Gunung Penanggungan kalau mau mengambil dari sisi Malang mulai menitipkan barang-barang mereka atau yang biasa dikenal dengan camp. Kawasan ini juga rawan longsor, oleh karena itu pemerintah sangat memberikan rambu-rambu bahwa harus berhati-hati karena kawasan ini kawasan rawan longsor. Nah, kita jumpai banyak rambu-rambu peringatan rawan longsor seperti yang ada di kiri saya ini. Sekarang ini itu ada tanda tanah yang rontok, itu rambu-rambu rawan longsor. Adalah bekas pabrik pengolahan jamur, tempat pembudidayaan. Siapa yang suka jamur, ayo, sangat enak. Dulu jamurnya sangat terkenal di sini, terutama jamur kuping dan jamur seperti payung itu. Kita mau memasuki
hutan di lereng kaki Gunung Penanggungan. Di depan kita ada kelihatan hutannya. Nah, jalurnya ini mulai menurun terus hingga ke kota Mojokerto. Bagi kawan-kawan yang suka akan kopi, di sini juga banyak kafe-kafe untuk istirahat dan sekedar ngopi seperti yang ada di sebelah kanan saya ini. Kita memasuki kawasan air panas, kawasan pemandian air panas yang ada di Trawas. Kita terus turun dengan tikungan-tikungan yang sangat tajam, maka perlu keahlian dan kehati-hatian. Sebelah kanan saya ini adalah tempat wisata pemandian air panas, pemandian air panas Cangar, yang biasanya ramai itu akhir pekan, mulai dari hari Jumat malam hingga hari Minggu sore. Kita menembus hutan Cangar kurang lebih 5-10 km. Kita harus sangat berhati-hati melewati area ini. Karena sangat rawan rem, kalau istilahnya rem ngeblong atau loss, tidak bisa terkendali. Ada baiknya kawan-kawan jika mau melewati area ini dicek dulu kondisi mesin dan pengereman serta tekanan anginnya, tekanan angin bannya, agar selamat sampai tujuan. Nah, ini salah satu jembatan yang membelah jurang yang ada di kawasan ini. Biasanya ini kalau hari akhir pekan dibuat spot foto oleh masyarakat atau muda-mudi yang ingin foto di sini.
jalan yang sempit, dimana harus bergantian untuk lewatinya. Tikungannya sangat tajam sekali. Kawan, kita sudah memasuki area Kabupaten Mojokerto yang ditandai dengan tugu tadi, dua tugu yang saling berdampingan. Kita memasuki kawasan yang sangat berbahaya di sini, yaitu yang sering viral di TikTok dan media sosial lainnya. Banyak dari pemotor yang kelewat hingga menabrak pembatas. Untuk itu masyarakat beserta pemerintah daerah sini memberikan pembatas berupa karung-karung yang ada di sepanjang perjalanan. Nah, di depan kita ini ada tikungan yang sangat berbahaya di kawasan Pacet. Seringkali pemotor atau pengendara roda 2 dan pengendara roda 4 bablas sampai kepada karung-karung itu. Jika tidak dikasih karung-karung tersebut, maka akan sangat berbahaya karena di depannya udah langsung jurang dan bisa menimbulkan korban jiwa. Kita sudah memasuki kawasan Pacet, tandai dengan jembatan kuning ini akan banyak perumahan-perumahan di atasnya. Sampai di kawasan Pacet, kita akan ambil arah ke Mojosari, Mojokerto, Surabaya. Jangan lurus ya, kalau lurus nanti balik lagi ke arah semula. Kita belok kiri.
Nah, tempat patokan kawasan kuliner kita belok kiri lagi.